Suasana kampung yang ada di Indonesia di atas pegunungan. Seperti apa suasananya dan bagaimana masyarakat warga kampung di pegunungan menjalani kehidupannya sehari-hari. Tak perlu khawatir, tak perlu risau. Di sini Bang Toha akan mengajak sahabatku semua untuk melihat suasana kampung yang ada di atas gunung. Kalau sudah berada di puncak seperti ini, Masya Allah, damainya dan juga udaranya begitu sangat sejuk. Meskipun kampung ini berada di atas gunung, namun perumahannya sangat begitu padat. Depan, samping, belakang semuanya rumah. Warga kampung yang ada di atas pegunungan ini rata-rata pekerjaannya sebagai seorang petani. Jadi di dalam kehidupannya sehari-hari ya pergi ke ladang, pergi ke sawah dan juga memelihara hewan ternak seperti sapi dan kambing. Alat transportasi yang digunakan warga kampung yang ada di atas pegunungan ini adalah sepeda motor. Jangan tanya, "Bang, ada yang punya mobil enggak?" Ada, cuma jarang banget. Sebab warga lebih memilih untuk membeli hewan ternak ataupun untuk membeli sesuatu yang bisa menguntungkan dan juga bisa menghasilkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk rumahnya di sini rata-rata ciri khas rumah adat Jawa ya. Dan untuk musolanya dekat sini memang sangatlah banyak ya. Jadi karena faktor jumlah penduduk yang begitu sangat padat dan banyak, tempat ibadah pun di sini juga sangat begitu banyak. Nah, di sebelah sana pun juga ada masjid yang sangat indah dengan nuansa pemandangan di bawah gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nah, di sore hari ini Bang Toha ingin mengajak sahabat-sahabatku semua yang dari Malaysia, Brunei, Singapura. Kali ini Bang Toha lagi berada di sebuah pergunungan. Kok pergunungan? Pedesaan atau pegunungan deh ya. Dan di sini Bang Toha juga akan sharekan tentang suasana kehidupan yang ada di desa Indonesia. Nah, di Indonesia ini desanya berbeda dengan di Malaysia. Video ini sebagai bentuk informasi ya, bukan saling membandingkan satu sama lain. Sebab Bang Toha lama merantau di Malaysia. Betul atau tidak, Dik? Jadinya saya juga ingin melihatkan sisi-sisi kehidupan yang ada di perkampungan desa Indonesia. Langsung kita simak videonya bersama-sama. Kita akan naik atas bukit ya, Dek ya? Iya. Kita akan naik ke atas bukit. Jalan-jalan kali ini naik motor. Dan istrinya Bang Toha yang sebagai pengemudi. Motor satu dinaikin 4 orang. Sebab anaknya Bang Toha ini 2 orang ya. Jadi ya mau nggak mau motornya dipakai 4 orang. Tapi nggak apa-apa, ini berada di pedesaan dan kita pun naiknya juga pelan-pelan. Oke sahabat-sahabatku semua, langsung saja kita menelusuri suasana perkampungan yang ada di atas gunung. Walaupun kampung ini berada di atas gunung, namun rumahnya memang padat gila. Tengok, depan belakang semuanya rumah. Kalau kita berada di atas pegunungan macam ini, jangan tanya, "Bang, apakah warga kampung dekat sana tidak ada yang punya mobil?" Dekat sini jarang banget orang membeli mobil. Karena apa? Mau parkir saja pun susah. Rumahnya pun padat gila. Dan untuk lorong-lorong jalannya pun juga sempit, tidak bisa dilalui kereta. Jadi kenapa warga yang ada di kampung pegunungan Indonesia ini lebih suka untuk membeli motor daripada mobil ya? Karena rumah warga kampung yang ada di atas pegunungan ini tidak punya halaman luas. Mobil di Indonesia ini harganya juga masih cukup mahal. Tidak seperti yang ada di Malaysia ya, harga mobilnya pun juga bisa dibeli dari kalangan bawah, menengah hingga ke atas. Sebab di Malaysia sendiri punya produksi mobil dalam negeri atau punya produksi mobil buatan negaranya sendiri.
Itulah perbedaannya tentang suasana perkampungan di Indonesia, kenapa tidak ada mobilnya, dan kenapa perkampungan di Malaysia ada mobilnya, warganya punya banyak mobil. Maksud saya begitu. Jadi video ini bukan untuk saling membanding-bandingkan ya. Jadi jangan salah sangka sikit-sikit kok, wah kamu banding-bandingkan, wah kamu banding-bandingkan. Jadi harus bisa mencerna antara membandingkan dengan berbagi informasi. Nah, Bang Toha sekarang sudah sampai di puncaknya ya. Jadi seperti inilah suasananya, dan warganya di sini rata-rata halaman rumahnya mempunyai pohon mangga harum manis. Untuk surau dan musola samalah seperti yang ada di Malaysia, mudah banget dijumpai sebab Indonesia dan Malaysia ini rata-rata warganya memeluk agama Islam. Jadi antara sesama umat Islam alangkah baiknya kalau kita saling menjaga tali persaudaraan, tali silaturahmi. Nah, kalau perkampungan yang berada di atas gunung, walaupun musim kemarau, tapi untuk pohon-pohon yang ada dekat sini masih nampak hijau semuanya. Dan Bang Toha akan pergi ke ujung lagi untuk menunjukkan suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Jadi selagi Bang Toha masih berada di kampung halamannya sendiri, Bang Toha akan ekspor seluruh kampung-kampung yang ada di kampungnya Bang Toha. Aktivitas warga kampung yang ada di atas pegunungan, bila sore hari biasanya warga dekat sini mencari pakan ternak. Nah, dekat sana pun Bang Toha juga melihat ada beberapa warga yang baru pulang mengambil pakan ternak dari kebunnya. Nah, untuk situasi dan kondisi kampung yang ada di atas pegunungan ini, walaupun musim kemarau, mereka tidak kesulitan untuk air ya. Jadi sumber mata air yang ada di atas pegunungan ini senantiasa selalu ada, walaupun diterpa kemarau panjang. Tapi kampung yang ada di bawahnya justru malah kekurangan air, dan di sini daun pete macam ini sangatlah mahal ya kalau saat musim kemarau seperti ini. Sebab pakan ternak dekat sini kalau musim kemarau semuanya harus membeli. Disebabkan lama tak pernah turun hujan, jadinya semak-semak pun yang biasanya ada rumputnya, biasanya ada tumbuh-tumbuhannya, itu pun jadi kering. Uniknya, walaupun berada di atas gunung, tapi dekat kampung ini ada sebuah tasik. Tasik ini sumber mata air langsung daripada tanah yang ada dekat sini ya. Dan tasik ini tidak akan pernah surut walaupun musim kemarau panjang. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat saudaraku-saudaraku yang mungkin belum pernah pergi ke Indonesia. Di puncak perkampungan yang ada di atas pegunungan ini terdiri dari tebing-tebing batu yang sangat besar sekali ya. Nah, macam itu. Tembok alami original buatan daripada Sang Ilahi. Nah, sekarang Bang Toha juga akan menunjukkan sumur yang berada di ladang ini ya. Kalau ada umur panjang silakan singgah ke sini. Untuk warga dekat sini kalau musim kemarau memang tidak tanam apa-apa ya, sebab musimnya di Jawa ini benar-benar panas banget ya. Bang Toha mau coba cek apakah ada airnya. Alhamdulillah ternyata cukup lumayan ada airnya, banyak lah, tidak kering. Dan dekat sini di bawahnya dipasang pompa air, mungkin untuk mengairi tanaman ya. Tapi kalau dekat sini Bang Toha dari tadi melihat tidak ada tanaman apapun. Nah, sekarang waktunya sudah mulai menjelang azan maghrib. Bang Toha akan segera cepat pergi dan beralih ke kampung lainnya supaya saudaraku-saudaraku semua juga bisa melihat suasana perkampungan yang ada di atas pegunungan bila sore hari seperti apa. Nah, ini dia Bang Toha sudah sampai di perkampungan sebelahnya. Lah Bang, ini asap apa? Ini adalah asap warga yang sedang membakar sampah. Tapi sampah di sini bukan sampah plastik ya. Kebanyakan rata-rata sampah dekat sini adalah sampah daripada daun-daun kekeringan. Nah, untuk jalanan di kampung ini memang sangatlah naik turun ya. Jadi
untuk naik motor pun harus perlu hati-hati. Takutnya nanti kalau terpeleset sedikit saja, wah bisa-bisa jatuhnya 4 orang pula. Alhamdulillah, tapi kali ini kita selamat dan tetap aman-aman saja. Karena kita pun juga naik motor ini pun pelan-pelan banget, nggak mau laju. Nah, ini dia suasana kampungnya. Pesona, keindahan yang begitu sangat memanjakan mata, ditambah lagi dengan kemegahan bangunan masjid yang berada di atas gunung dengan nuansa pesona alam semula jadi. Nah, seperti inilah saudaraku semuanya suasana sore hari di perkampungan yang ada di atas pegunungan. Di sini biasanya para warga ya menikmati jalan-jalan sore di sekitar perkampungan. Dan di belakang rumah warga ini pastinya kalau hidup di kampung ya pasti akan tanam sayuran dan juga beraneka jenis buah. Nah, sekarang Bang Toha mau turun ke bawah untuk memperlihatkan suasana rumah-rumah yang ada dekat sini. Untuk rumah-rumah yang ada dekat sini kebanyakan masih menggunakan rumah pada tempo zaman dahulu. Jadi rumah kayu yang ada di kampung ini masih dikekalkan. Dan rumah kayu ini kalau dijual harganya akan sangat mahal ya, karena kayu jati. Apalagi kalau kayu jati tua, memang bukan main harganya. Nah, seperti biasa kalau di belakang rumah pasti akan ada pohon buah-buahan. Dan di sini Bang Toha menemukan sebuah pohon sukun. Tapi sayangnya sukunya masih kecil-kecil ya, jadi belum tua. Kalau ada yang tua, Bang Toha pun mau beli untuk digoreng. Goreng sukun, panas-panas, minumnya kopi, mantap. Nah, ternyata warga kampung yang ada dekat sini masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Tentunya kalau memasak menggunakan kayu bakar, wah masakannya akan terasa lebih enak. Dan Bang Toha di rumahnya pun juga ada dapur pada tempo zaman dahulu ya. Nanti kalau Bang Toha pulang, insya Allah Bang Toha akan tunjukkan suasana dapur pada zaman dahulu. Nah, seperti inilah sahabat-sahabatku semua, situasi dan kondisi rumah-rumah warga kampung yang ada di atas pegunungan. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi buat sahabatku semua, dan semoga sahabat-sahabatku juga terhibur. Jika ada rezeki, jika ada uang, bolehlah singgah ke sini, mampir-mampir ke kampungnya Bang Toha. Insya Allah nanti Bang Toha akan ajak jalan-jalan ke atas gunung, ke laut, dan juga keliling kampung yang ada di kampungnya Bang Toha. Tadi kita kan waktu berangkat naik, sekarang kita mau pulang jalanannya itu turun banget. Jadi perlu hati-hati dan fokus. Nah, untuk musola dekat sini memang banyak banget jumlahnya ya. Jadi hampir dekat tepi-tepi jalan ini berdiri sebuah musola atau surau. Tengok dekat sebelah sana juga ada bukit atau gunung ya. Tapi alhamdulillah di kampungnya Bang Toha ini gunungnya sudah mati atau sudah tidak aktif lagi. Ya kalau aktif lagi ya memang setiap tahunnya biasanya akan mengeluarkan semburan-semburan api ya. Tapi dekat sini alhamdulillah warga akan tinggal dengan secara tenang, damai, dan nyaman. Sebab gunungnya sudah tidak berapi lagi. Kalau untuk gunung yang berapi biasanya berada di daerah Jogja ataupun Jawa Timur. Tapi kalau dekat kampungnya Bang Toha ini berada di area Jawa Tengah ya. Jadi kalau pergi ke Jawa Timur juga dekat, pergi ke Jogja juga dekat. Pas ngam di tengah-tengah. Tapi alhamdulillah tidak dekat dengan gunung yang berapi. Nah, seperti inilah situasi kondisi jalanan yang ada di kampungnya Bang Toha. Ya memang tidak semuanya jalanan yang ada di kampungnya Bang Toha ini mulus dan halus. Masih ada saja yang berlubang-lubang. Padahal jalanan ini sudah lama sekali ya. Kenapa tak dibangun-bangun lagi? Padahal tiap tahunnya itu ada duit pembangunan. Ya kita berprasangka baik saja lah ya kan, daripada kita berprasangka buruk. Jadi buat sahabat-sahabatku, di kampung inilah yang Bang Toha ceritakan tadi ya. Warga dekat sini kekeringan air.
Tapi kalau di atas gunung tadi malah warganya tidak kekurangan air. Memang sangat aneh ya. Itulah fakta unik yang ada di Indonesia. Nah, dari kejauhan kita bisa melihat ya, warga sedang beratur air bersih. Kalau di Jawa namanya ngangsu. Nah, lihat tengok. Dekat sini sudah mulai kekeringan air. Kemarin ada hujan 3 hari saja, tapi sekarang sudah hampir 1 bulan tak ada hujan lagi ya. Ya, mudah-mudahan cepat ada hujan ya. Kita doakan bersama-sama. Oke, cukup sampai di sini dulu sahabat-sahabatku. Dan inilah suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Memang berbeda dengan yang ada di Malaysia. Setiap negara punya ciri khas masing-masing. Alangkah baiknya kalau kita saling berbagi informasi tanpa menjelek-jelekkan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabatku daripada manapun yang telah sudi menonton video ini diberi umur panjang, kesehatan, dan juga dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Hidup ini cuma satu kali ya. Alangkah baiknya kalau kita saling menjalin tali persaudaraan. Tidak perlu kita menghujat satu sama lain. Kita ini manusia biasa. Pastinya kalau kita dikatakan dengan perkataan yang kurang baik, pasti kita juga akan sakit hati. Jadi alangkah baiknya kalau kita saling menjaga perasaan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, saya sayang kalian semuanya.